Beberapa waktu lalu ketika kami mau menyiapkan untuk acara ini, kami kumpulkan dana, kami mulai berdoa, Tuhan, berapa yang kami harus tabur? Lalu Roh Kudus berkata, nak, kamu tabur sekian. Aku bilang, Tuhan, kalau memang kau yang utus, aku mau belajar nurut. Dan saya tabur, saudara, saya tabur dana sekian. Lalu saya berkata kepada teman-teman saya semua ini, ayo kita berdoa. Tanya Tuhan masing-masing, berapa yang Tuhan gerakkan, Tuhan taruh dalam hatimu untuk kita taburkan. Nggak usah ragu, kita akan lihat kemuliaan Tuhan. Lalu setelah semuanya ditaburkan, jujur saudara, jumlah dananya tuh masih kurang. Lalu pada waktu itu terpikir dalam diri saya berkata, pakai proposal aja lah, minta sumbangan. Tapi tiba-tiba Tuhan berkata, bukan yang itu yang aku mau. Lalu gimana Tuhan? Lalu Tuhan berkata, gali sumber air itu lebih dalam. Kalau engkau gali sumber itu lebih dalam, engkau akan dapatkan air yang melimpah. Lalu saya berkata, aku mau berdoa Tuhan. Berdoa, bagaimana? Tuhan, aku mau cari apa yang kau mau. Dan pada waktu itu Tuhan berkata, perkatakan iman nak, perkatakan iman. Perkatakan iman gimana Tuhan? Tarik berkat-berkat Abraham. Caranya gimana Tuhan? Perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus, berkat-berkat Abraham dari utara, timur, barat, selatan, semua datang ke tempat ini, datang kepadaku di dalam nama Tuhan Yesus. Saya praktekkan saudara, saya teriak-teriak di kamar saya. Dan saya percaya, dan sejak saat itu saya melihat beberapa teman saya saudara yang bahkan tidak mengerti tentang acara yang kami kerjakan malam hari ini. Bahkan beberapa teman dari luar negeri, dari Malaysia, mereka pada waktu itu sebenarnya sedang ngobrol-ngobrol biasa. Dia lihat, Sam, kamu kok kelihatannya sibuk, ada apa? Aku bilang, kami mau buat acara Natalan. Nah karena dia belum anak Tuhan, dia cuma tanya, acara Natalan ini kayak gimana? Paling ibadah gitu ya? Oh enggak, hari ini kami buat beda. Buat yang beda gimana? Kami mau buat Kali Mulya berbagi bahagia. Berbagi bahagia gimana? Oh nanti kami adakan perayaan, kami bagikan games, kami adakan hadiah-hadiah. Dan terakhir kami mau bagikan bingkisan spesial buat setiap jemaat yang hadir di tempat ini. Oh haleluya saudara, nanti saudara dapat semua ini. Dan pada waktu itu dia berkata, aku ini ya bukan orang Kristen, tapi aku lihat semangatmu, idemu itu luar biasa. Lalu dia apa saudara? Ambil dompet, keluarkan uang, kasih. Serius. Dan ini dari luar negeri saudara. Jadi mungkin uangnya masih bukan RP tapi RM. Dia kasih itu saudara. Dan ketika kami terima itu, Tuhan berkata, nak, tidak cukupkah apa yang aku berikan? Selalu lebih dari cukup. Selalu lebih dari cukup. Dan setiap hari kami perkatakan perkataan iman. Dan hari-hari itu Tuhan kirimkan bahkan orang-orang yang gak tahu dari mana datangnya, lalu kasih. Saya bilang, ya kasih aja, kasih lah, gak apa-apa, aku mau ikut. Kalau aku gak bisa datang, minimal uangku bisa datang. Jadi kalau saudara terima hari ini itu uangnya udah dari macam-macam saudara. Ada yang dari Indonesia, ada yang dari luar Indonesia. Banyak orang berkata Malaysia itu seperti saingan, musuhnya Indonesia. Oh saya bilang salah, Malaysia itu sahabat terbaik untuk Indonesia. Karena malam hari ini kalau saudara nanti terima bingkisan yang luar biasa, yang top markotop gitu, terima yang bingkisan top markotop itu juga karena mereka ikut nabur. Dari mana saudara? Dan dia sampai bilang gini, kalau kamu ini ikut di grupku, maksudnya grupnya dia, ya, dia berkata, pasti kamu ini gak usah tunggu waktu lama, kamu sudah tak promosi ke jadi pemimpinnya. Kok bisa gitu? Dia berkata, kok kamu ini bisa punya ide yang sampai kayak gini nih gimana gitu. Kok bisa punya ide yang kayak gini nih gimana? Lalu dia bilang, aku ini gak kejar kedudukan, aku gak kejar itu, tapi aku cuma kejar apa? Apa yang Tuhan mau untuk aku kerjakan. Aku kerjakan, responi hati Tuhan bagi desa ini, bagi bangsa ini. Amin saudara. Itu yang Tuhan mau. Yang kedua, kalau tadi kita harus gali lebih dalam mata air. Yang kedua, hujan. Sungai akan meluap airnya ketika hujan. Hujan berbicara tentang apa? Yesaya 44 ayat 3. Saya akan sedikit lebih cepat karena waktunya terbatas.
Nah, sudah ketemu, saya katakan amin. Saya bacakan, sebab aku mencurahkan air, ya, mencurahkan air, itu hujan, ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Jadi hujan berbicara tentang urapan, berbicara tentang karya Roh Kudus. Dan kalau saudara baca Alkitab, saudara pelajari firman Tuhan, kita hidup di masa akhir zaman di mana hujan awal dan hujan akhir diberikan bersama-sama. Artinya hujan yang akan saudara dapatkan bukan cuma hujan dengan kapasitas yang curahannya kecil, tapi akan ada hujan yang begitu deras, hujan yang akan mengalir, membuat sungai kemuliaan yang Tuhan alirkan dalam hidup saudara melimpah, mengalir dan meluap-luap sampai itu membawa kemuliaan Tuhan ditegakkan dalam hidup kita. Amin. Nah saudara, kita sedikit lebih cepat lagi. Hujan yang Tuhan janjikan masa ini adalah Tuhan mencurahkan hujan awal dan hujan akhir. Apa itu hujan awal? Hujan awal berbicara tentang urapan Musa, ya, apa itu urapan Musa? Beberapa waktu lalu Tuhan bukakan, di masa ini urapan Musa adalah ketika aku memberikan firman-firmanku, aku memberikan hukum-hukumku, aku memberikan segala sesuatu untuk bangsa Israel hidup kudus, hidup berkenan, dan hidup menyenangkan hatiku. Artinya ketika urapan Musa itu diberikan, Tuhan mau kita kembali pada kehidupan yang kudus, kehidupan yang berkenan, kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan berpesan, jangan kompromi dengan dosa. Banyak orang berkata, oh ini dosa kecil, gak apa-apa, bohong putih, bohong hitam, mau kambing putih, mau kambing hitam, semua tetap kambing, saudara. Begitu juga yang Tuhan katakan, jangan kompromi dengan dosa. Ketika Roh Kudus ditaruh dalam hidup kita, firman Tuhan berkata, Yohanes 16 ayat 8, dan kalau ia, yaitu Roh Kudus itu datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Ketika Roh Kudus datang, hal yang pertama adalah apa? Tuhan akan ingatkan kembali, ayo kembali pada kebenaran firman Tuhan. Hidup kudus, hidup benar. Yang tadinya mungkin suka mabuk-mabuk, berhenti mabuk. Yang tadinya mungkin suka ngomong gosipin orang, malam hari ini berhenti gosip. Yang tadinya mungkin kalau main internet sambil mencuri-curi, matanya sudah lirik sana lirik sini, set. Malam hari ini kembali, minta ampun. Karena apa? Ketika Tuhan mengubahkan, firman Tuhan berkata dalam Yesaya pasal pertama, sekalipun dosamu semerah kirmisi akan menjadi seputih salju. Sekalipun dosamu semerah bulu kain apa itu? Yang merah itu, sumba, akan menjadi seputih bulu domba. Artinya apa? Akan dihitung engkau ini suci, engkau ini kudus, karena aku menyucikan engkau, karena aku menguduskan engkau. Di dalam apa? Dalam pengorbanan darah anakku Yesus Kristus Tuhan. Ketika darahnya ditumpahkan, itu menjadi perjanjian bagi saudara dan saya. Kalau saudara terima, maka dosa-dosamu dikuduskan. Nah, kalau saudara hidup kudus, hidup benar, urapan Musa itu bekerja dalam diri saudara, maka hujan awal sudah saudara terima. Nah, selanjutnya hujan akhir berbicara tentang apa? Urapan Elia. Urapan Elia, coba saudara baca Maleakhi 4 ayat 5-6, saya bacakan saja. Sudah catat, sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Hal kedua, urapan Elia itu akan memulihkan hubungan keluarga, bapak dengan anak, satu keluarga Allah, satu tubuh Kristus. Saudara, satu keluarga itu bukan cuma berbicara bapak, ibu, anak dua. Saudara dan saya, kita di sini adalah satu keluarga Allah. Karena itu ketika urapan Elia itu diberikan, gereja Tuhan sebagai satu keluarga Allah harus dipulihkan dalam persatuan. Tadi kita sudah menyanyikan, urapan di kepala Harun, yang kejanggut dan jubahnya turun. Awalnya bagaimana saudara? Oh betapa indahnya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Karena itu yang Tuhan pesan malam hari ini, stop segala macam permusuhan, dengki, gosip, intimidasi. Kalau hari ini ada sesuatu yang engkau perlu dibereskan dengan saudara, bereskan malam hari ini juga. Ampuni, maka engkau akan diampuni. Firman Tuhan berkata, ya Bapa,
Ampunilah dosa dan kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Kalau engkau mengampuni, maka engkau pun diampuni. Tapi kalau engkau tidak mengampuni, firman Tuhan berkata dosamu pun tidak diampuni. Malam hari ini, mari hubungan keluarga dipulihkan. Ampuni satu dengan yang lain. Mungkin dengan teman, dengan saudara, dengan rekan sepelayanan, satu tim. Seringkali kita berkata, oh aku baik-baik saja. Ya benar, di luar baik-baik saja. Mungkin kita bisa bertemu, kita senyum. Tapi dalam hati, ketika kita mungkin jabat tangan, kita senyum dalam hati. Awas yo kowe, titen nono kowe. Karena apa? Hatinya masih pahit. Dan firman Tuhan berkata kalau hatimu pahit, itu menjadi ipuh, menjadi racun. Saudara belajar ilmu kedokteran, orang yang suka sakit hati, suka pahit, gampang kena kanker, gampang kena penyakit. Kalau saudara mau, saudara hidup diberkati Tuhan, panjang umur, mengampuni, berdamai, dan hidup dalam sukacita Tuhan. Supaya apa? Urapan Elia mengalir, sungai kemuliaan Tuhan mengalir, kali mulya dipulihkan Tuhan. Amin. Yang terakhir, bagaimana sifat sebuah sungai? Sungai harus mengalir, benar? Kalau sungai tidak mengalir jadinya laut mati, gumpet. Laut mati. Kalau sungai tidak mengalir jadi gumpet. Kalau gumpet gampang jadi sarang. Ya, sarang penyakit, bukan sarang penyamun, Pak. Jadi sarang penyakit, ya. Kalau saudara lihat sungai yang gumpet itu gampang jadi sarang nyamuk, sarang kuman-kuman disentri, diare, segala macam, baunya tidak sedap. Begitu juga sungai kemuliaan. Sungai itu semakin dia deras mengalir airnya, itu semakin bersih, semakin diperbaharui terus. Karena apa? Karena Tuhan melihat, oh ini sungainya mengalir. Kalau sungainya mengalir, ya udah aku isi lagi, aku isi. Kalau saudara ingat, siapa yang di sini pernah baca berita tentang gempa di Jawa Barat, Tasikmalaya? Ada? Pernah dengar, mungkin lihat berita di TV? Saya ceritakan saudara. Gempa itu terjadi hari Rabu. Hari Senin, waktu itu saya sedang kembali ke Jogja dari Semarang. Dan pada waktu itu saya baca sebuah buku. Kalau saudara pernah baca bukunya Pak Agung, dia tulis Indonesia, apa ya, saya lupa judulnya itu. Dia tulis satu buku yang cukup bagus. Jadi dia, pada waktu saya baca itu di bis, saya merasakan satu hadirat Tuhan yang luar biasa. Jadi dia tulis begini, saudara. Dia ceritakan, gambaran sekilasnya gini. Indonesia ini punya banyak potensi, tetapi seringkali kita melihat masalah yang kecil daripada potensi yang besar yang ada di Indonesia. Dan pada waktu saya baca itu, tiba-tiba Roh Kudus taruh sesuatu dalam hati saya. Dan saya belajar, ketika Roh Kudus mulai berkata-kata, mulai bergerak, mulai, kita seringkali cuma ketika merasa, lawatan Tuhan, kita mungkin menangis, kita mungkin, terharu. Tapi setelah itu selesai, udah gak ada kelanjutannya. Tapi saya berkata, hari itu saya bertanya, Tuhan, aku mau responi apa yang jadi isi hatimu. Apa yang jadi isi hatimu. Dan Roh Kudus berkata, beritakan nak, bahwa kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Dan jangkau setiap jiwa-jiwa yang butuh belas kasihan dan pertolongan. Lalu saya berkata pada Tuhan, Tuhan, oke, kalau Engkau perintahkan aku, beritakan bahwa kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin dekat. Setiap kali aku melayani, selalu aku perkatakan, aku sampaikan pesan-Mu itu Tuhan. Tetapi bagaimana dengan yang satu ini? Jangkau jiwa-jiwa yang butuh pertolongan dan belas kasihan. Artinya harus ada tindakan yang konkret, saudara. Saudara tidak bisa berkata kepada orang yang lapar, mari saya doakan, nggak jadi kenyang, saudara. Saudara nggak bisa berkata kepada orang yang baru kedinginan karena dia nggak pakai baju, lalu dia saudara berkata, saya doakan jadi hangat. Enggak, saudara harus buat sesuatu. Saudara berikan makan, saudara berikan pakaian. Itu yang Tuhan mau. Lalu hari itu saya berkata, Tuhan, ini konkretnya seperti apa?